Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai persekutuan doa online kita pada sore hari ini dengan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian Iring Dikau Saja Tuhan. Pujian ini terdiri dari 3 bait. Kita akan nyanyikan ketiga-tiganya untuk menjadikan kita lebih dalam meresapi masuk dalam hadirat Tuhan dalam persekutuan pada sore hari ini. Mari kita pujikan pujian ini. Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau bahagia penuh. Bait yang kedua. Ikut dan menyangkal diri, aku uang yang fana, hanya padamu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bait yang ketiga. Ikut dalam kesucian, lahir batinku bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Refrennya. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pujian ini sangat menjadikan kita untuk bisa merenungkan kembali di dalam kita mengiring Tuhan. Ada satu kalimat yang terkesan bagi saya, yaitu dalam refren bagian pertama yang mengatakan bahwa aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Sungguh kalimat ini menjadikan kita tertantang, termotivasi, terdorong untuk kita bisa mengiring Tuhan, mengabdi pada Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala tantangan, dan dalam segala kesulitan. Kita harus mengabdi dan mengiring Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap tahta kemurahan-Mu. Mohon pertolongan daripada Tuhan, mohon hikmat Tuhan di dalam kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami semua memperoleh sesuatu yang baik dari firman-Mu, sehingga hal ini boleh menjadi tuntunan dalam hidup kami hari lepas hari. Mari Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami senantiasa memperoleh hati yang baik dan senantiasa situasi yang baik, sehingga kami senantiasa diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya beri judul yaitu Andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Kata terkutuk dalam ayat ini ada satu pengertian kata yang lain daripada kata terkutuk, yaitu celakalah. Jadi terkutuklah sama dengan celakalah. Hal ini menunjuk kepada suatu hasil akhir dari sebuah pekerjaan, sebuah harapan, atau sebuah angan-angan dari seseorang. Yeremia 17 ayat yang kelima, firman Tuhan dituliskan melalui nabinya kepada orang-orang yang ada di pembuangan di kota Babel. Pada saat itu, di mana orang-orang yang ada di pembuangan, pikiran hati mereka sudah terkontaminasi dengan situasi, keadaan, dan juga dengan hal-hal yang mempengaruhi dalam hidup mereka hari lepas hari, sehingga mereka sudah kehilangan tuntunan firman Tuhan. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan tidak ada lagi di dalam hati mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada 3 hal yang menjadi renungan kita, yaitu yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga adalah terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, 3 hal ini yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Kemajuan peradaban yang semakin modern, yang bertujuan untuk memudahkan, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, ternyata hal ini tidak bisa membawa atau tidak bisa mengurangi tingkat orang stres yang ada di dalam dunia ini. Jadi perkembangan manusia, perkembangan berpikir, berkembangnya teknologi dalam hidup manusia itu tidak bisa mengurangi tingkat orang stres. Kenapa hal ini terjadi? Dapat kita melihat di negara-negara maju. Ambil saja contoh seperti Jepang, negara yang lain. Itu mereka mempunyai teknologi yang lebih maju daripada negara kita. Namun Bapak Ibu yang kekasih, hal ini faktanya tidak bisa mengurangi tingkat kesetresan orang yang hidup di zaman kemajuan peradaban pemikiran yang semakin modern ini.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menjadi pemicu daripada hal ini sehingga tingkat stres daripada orang itu tidak bisa dikurangi dengan kemajuan teknologi atau peradaban pemikiran manusia yang semakin modern ini. Mengapa demikian? Yang menjadi penyebab yaitu dengan adanya kemajuan peradaban ini membuat mereka harus bersaing. Artinya mau tidak mau mereka harus bersaing. Baik atau tidak baik keadaannya, mereka harus bersaing. Mampu atau tidak mampu cara berpikir mereka, mereka harus bersaing. Nah, hal inilah yang menjadi pemicu mereka untuk terus berpikir, mencari upaya-upaya di mana mereka ingin mengubah hidup mereka untuk lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang terjadi apa? Mereka timbul dan masuk di dalam dunia persaingan yang dipaksakan oleh keadaan. Sehingga mau nggak mau banyak orang yang sudah kehilangan akan firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup mereka karena mereka berpikir harus bersaing. Bersaing dalam pekerjaan, bersaing dalam mendapatkan mengumpulkan uang yang banyak, bersaing dalam hal-hal yang lain. Sehingga ini membuat mereka mau nggak mau, mereka harus memaksakan keadaan hidup mereka, cara berpikir mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak kepingin pekerjaan yang enak? Siapa tidak kepingin keuangan yang mapan? Siapa yang tidak kepingin dengan masa depan yang baik? Tetapi hal ini jangan sampai membutakan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatunya itu adalah di tangan Tuhan atau diatur oleh Tuhan. Hal inilah yang membuat atau menimbulkan atau menyebabkan kekhawatiran di dalam kehidupan manusia. Orang sudah merasa khawatir oleh karena keadaan. Orang sudah merasa khawatir dengan situasi yang dihadapi. Orang merasa bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk masa depan mereka. Ada bagian-bagian firman Tuhan yang dapat memberi jawaban kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, masih dalam perikop yang sama, yaitu dari ayatnya yang ke-7. Saya bacakan bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu bagian pertama. Bagian kedua, kita ambil contoh gambaran dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di situ Tuhan Yesus memberi suatu gambaran tentang kehidupan burung-burung di udara, bunga bakung, yang menjadi satu gambaran bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang banyak mengalami tantangan, tekanan, yang banyak mengalami kesulitan. Tetapi dia memiliki prinsip Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ketiga firman Tuhan ini boleh menjadikan tuntunan dalam hidup kita. Kita boleh bingung, kita boleh stres, kita boleh lelah. Tetapi satu hal,
kita perlu mengingat kembali bahwa firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Artinya Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Tuhan Yesus yang kita andalkan, itu selalu ikut campur tangan dalam segala pekerjaan, kesulitan, pergumulan, dalam segala kehidupan kita. Semuanya adalah Tuhan yang mengatur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, fakta yang terjadi, banyak orang melupakan Tuhan. Banyak orang yang kehilangan akan kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun mereka. Sehingga mereka mengalami satu hal yang sulit, seolah-olah dihadapi sendiri. Tanpa menyadari bahwa ada satu pribadi yang harus diandalkan dalam hidup dan tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Dia yang selalu memberi solusi, dia selalu menguatkan, dia selalu memberi jalan keluar dalam hidup kita, bahkan dia yang selalu memberi kekuatan kepada kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita sudah mengalami stres? Apakah kita kadang-kadang mengalami hal yang demikian? Berhentilah sejenak, beristirahatlah, merenunglah. Apakah kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas atau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi penyebab dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan terus menuntun kita untuk menyadarkan hati kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu campur tangan dalam segala kesulitan kita. Satu gambaran, kalau saya ingin menawarkan sebuah pertolongan kepada orang, tetapi orang itu menolak, maka sebesar apapun pertolongan yang hendak saya berikan, maka itu tidak akan tersampaikan. Demikian juga dengan Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita yang begitu banyak, begitu besar, begitu sempurna, tetapi kita menolak akan pertolongan Tuhan, dan kita lebih cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka beban itu akan terasa berat. Beban itu akan terasa sulit untuk kita pecahkan, karena kita mengandalkan manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan boleh mengajari kami untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan senantiasa kami dapat mengatasi segala masalah-masalah kami, dapat bersaing dengan sehat, dapat mengatasi hidup kami dengan sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan gereja yang meliputi pelayanan jemaat dan juga pelayanan bidang pendidikan. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang meliputi tentang kesehatan, pekerjaan, dan juga pergumulan. Yang ketiga, kita berdoa untuk kegiatan tanggal 21 yang akan dilaksanakan di gereja sini, yaitu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persekutuan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan yang keempat, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih pada sore hari ini. Kami boleh
beri kesempatan untuk menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa melawat dan turut campur tangan, sehingga pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan jemaat Tuhan yang ada di pusat maupun di pos PI. Kiranya Tuhan memberkati, memakai hamba-hamba Tuhan yang ada, memakai pengurus majelis yang ada, Tuhan juga memakai jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bidang pendidikan yang juga dikembangkan di dalam pelayanan GKA Immanuel Lawang. Kiranya Tuhan memberkati dalam proses pembangunan akan gedung-gedung sekolah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan dana yang dibutuhkan, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap uluran tangan yang diberikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pengembangan pelayanan ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk tenaga pengajar, guru-guru yang ada. Tuhan juga memberkati dengan hikmat yang baik. Mereka juga dapat bekerja dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk peserta didik yang baik. Biarlah setiap mereka yang masuk di tempat ini boleh diberikan hikmat yang baik, pengertian yang baik, bahkan masa depan yang baik. Dan Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu dengan iman yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang ada. Kami berdoa untuk kesehatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang ada, sehingga mereka dapat melaksanakan setiap aktivitas mereka dengan baik, oleh karena kesehatannya dilindungi oleh Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pekerjaan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Mungkin mereka menghadapi kesulitan, mungkin mereka menghadapi tantangan, bahkan mungkin mereka sedang mengupayakan akan suatu pekerjaan. Tuhan juga akan memberkati, sehingga kehidupan jemaat Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan jemaat. Apapun yang mereka gumulkan, doakan di hadapan Tuhan. Bila semuanya itu Tuhan akan mendengarkan kehidupan mereka, pergumulan mereka, sehingga mereka senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa yang ketiga untuk kegiatan persekutuan hamba-hamba Tuhan selawang yang akan dilaksanakan di gereja. Tuhan tolong biarlah acara ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa untuk panitia, berdoa untuk dana, berdoa untuk semua fasilitas yang ada. Kiranya semuanya dapat mendukung sehingga terlaksananya akan persekutuan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Engkau mengetahui setiap situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Oleh karenanya kami tidak bosan-bosannya berdoa untuk pemerintahan, untuk aparat-aparat yang mengupayakan dalam menghadapi situasi pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa akan menolong, sehingga situasi ini menjadikan kami semua boleh saling bersatu, saling mendukung, bahkan saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga semua rakyat Indonesia senantiasa semakin diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk presiden kami dan aparat-aparat pemerintahan yang ada semuanya. Berikan hikmat kepada mereka semua ya Tuhan, sehingga dapat menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Bahkan tantangan yang ada menjadikan mereka semakin kuat, bahkan semakin mendapatkan solusi-solusi yang baik untuk akan mengatasi setiap situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.